Nusantara yang luas, kita menemukan keajaiban Bhinneka Tunggal Ika yang mempesona. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, berbagai suku, agama, dan budaya bersatu dalam keberagaman yang memukau. Setiap tradisi, adat istiadat, dan bahasa lokal menjadi warna-warni indah dalam kain kehidupan bangsa. Dalam keberagaman inilah kita belajar menghargai perbedaan, merangkul keunikan dan menyatu dalam persatuan yang kokoh. Bhinneka Tunggal Ika bukanlah sekedar semboyan, melainkan filosofi hidup yang mengajarkan kebijaksanaan, keadilan, dan cinta tanah air. Marilah kita jaga kebersamaan dalam perbedaan demi Indonesia yang semakin bersinar. Tapi, nyatanya masih banyak diskriminasi di negara kita. Banyak sekali minoritas yang disepelekan bahkan dianggap berbeda. Bagaimana kita memandang permasalahan diskriminasi dan kacamata humanisme, pluralisme, dan demokrasi di dalam ajaran Islam? Yang pertama adalah humanisme. Humanisme dalam Islam dapat dipahami sebagai sebuah kepercayaan yang menyatakan bahwa setiap manusia harus dihormati sebagai manusia seutuhnya, bukan karena manusia tersebut bijaksana atau bodoh, baik atau buruk, tanpa memandang agama serta suku kelompoknya serta jenis kelaminnya. Berbeda dengan humanisme sekuler yang secara historis menempatkan perdebatan antara posisi manusia dan agama sebagai dua hal yang berbeda. Humanisme dalam Islam tetap mendasarkan pemikirannya pada dua prinsip utama, yaitu Tauhid dan Al-Quran. Jika agama dimaknai konteks historisnya, maka akan muncul benang merah bahwa sesungguhnya Islam dan agama-agama lainnya tidak lain bertujuan untuk menyunting nilai kemanusiaan. Dikaitkan dengan kasus jemaat gereja Philadelphia ini, maka masyarakat Islam seharusnya paham bahwa esensi dari agama Islam sendiri selain membawa manusia ke jalan yang paling benar, juga untuk menciptakan perdamaian dan harmonisasi. Oleh karenanya, kelompok Islam tersebut, walaupun berposisi sebagai kaum mayoritas, harusnya tetap memandang manusia lain yang berbeda dengan dirinya sesuai dengan nilai, harkat, dan martabatnya. Islam sangat menghargai kemajemukan yang ada di suatu bangsa, sehingga harusnya pluralitas dirawat dan dijaga, bukan sebaliknya. Yayasan Deni JA mencatat selama 14 tahun setelah masa reformasi, setidaknya ada 2.398 kasus kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Dari kasus tersebut, sebanyak 65% berlatar belakang agama, sementara sisanya kekerasan etnik sekitar 20%. Kekerasan gender sebanyak 15%, kekerasan seksual ada 5%. Dari banyak kasus yang terjadi, tercatat ada beberapa konflik besar yang banyak memakan jatuh korban, baik luka atau meninggal. Luas konflik dan kerugian material. Berikut sejumlah beberapa konflik di Indonesia. Konflik Ambon. Menurut Yayasan Deni JA, konflik Ambon Maluku merupakan konflik terburuk yang terjadi di Indonesia setelah reformasi, di mana telah menghilangkan nyawa sekitar 10.000 orang. Konflik Ambon berlangsung pada tahun 1999 hingga 2003. Dalam konflik tersebut mencatat ribuan warga meninggal, ribuan rumah dan fasilitas umum termasuk tempat ibadah terbakar. Bahkan ratusan ribu warga harus meninggalkan rumahnya untuk mengungsi dan meninggalkan Maluku atas konflik tersebut. Konflik Sampit, Kalimantan Tengah terjadi pada 2001. Konflik antar etnis tersebut berawal dari bentrokan antara warga suku Dayak dan suku Madura. Terjadi pada tanggal 18 Februari tahun 2001. Konflik tersebut meluas ke seluruh provinsi Kalimantan Tengah. Diduga konflik tersebut terjadi karena persaingan ekonomi. Pada konflik tersebut, Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM Sampit. Menurut Yayasan Deni JA, tercatat ada sekitar 459 orang meninggal dalam konflik tersebut. Sebanyak 108.000 orang harus mengungsi. Konflik Ahmadiyah terjadi pada tahun 2016 hingga 2017. Meski tidak menimbulkan korban jiwa yang besar, konflik tersebut mendapat sorotan yang cukup kuat. Pasca konflik terjadi selama 8 tahun, para pengungsi tidak jelas nasibnya.
Mereka sulit memperoleh fasilitas pemerintah seperti KTP. Konflik Poso, Sulawesi Tengah terjadi antara kelompok Muslim dengan kelompok Kristen. Konflik tersebut terjadi pada akhir 1998 hingga 2001. Sebuah rekonsiliasi dilakukan untuk meredakan konflik tersebut. Kemudian munculnya ditandatangani Deklarasi Malino pada tanggal 20 Desember tahun 2001. Belum diketahui secara pasti korban akibat konflik Poso. Kalau menurut saya sih sampai aku kuliah sekarang ya, aku nggak pernah dapat diskriminasi gitu dari teman-teman yang lain. Dan untungnya teman-teman di sini juga solidaritasnya tinggi juga kan. Jadi palingan bercandanya ya dikit-dikit aja lah ganggu-gangguin aku, dan aku masih bisa lah menerima itu. Jadi fair-fair aja sih, aman-aman aja. Pasal 28I ayat 2 UUD RI 1945 menyatakan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif tersebut. Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Undang-undang ini mengatur bahwa perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk diskriminasi ras dan etnis diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat.